Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bi'ildzina wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kalimat yang paling patut dan pantas melainkan kita mengucapkan daripada kalimat syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di malam ke-29 daripada bulan suci Ramadan. Karena dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan daripada kewajiban kita, yaitu melaksanakan daripada puasa di siang hari. Karena dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat melangkahkan kaki kita dari rumah menuju ke masjid yang mulia ini dengan satu niat, kita melaksanakan daripada ibadah, yaitu tarawih secara berjamaah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi di dalam Al-Quran bahwasanya ketika kita selalu bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan. Ketika kita kufur, kita lupa terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah kencam dengan keras, inna adzabi lasyadid. Azab Allah itu sangat pedih. Dan jangan main-mainlah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuka puasa dengan air putih, dengan sebiji korma, maka itulah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan dan kita sampaikan kepada seorang manusia yang sangat dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, seorang manusia yang sangat diagungkan oleh Zat yang Maha Agung, seorang manusia yang ketika kita akan dikumpulkan daripada padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala, kita berharap agar bisa mendapatkan dari syafaatnya beliau, Habibina wa syafi'ina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari malam 1 Ramadan sampai hingga malam ini, begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang telah kita raih dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama orang-orang yang bisa duduk di dalam masjid ini dengan mendengarkan daripada nasihat-nasihat agama, mendengarkan daripada ilmu-ilmu yang diberikan oleh para kiai kita, para ustadz kita, para guru kita, dan insyaallah itu akan menjadikan suatu bekal kita menjalani daripada kehidupan kita sehari-hari. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, didiklah daripada anak kita semua daripada 3 perkara. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, dan sahabat pun juga mengatakan kepada para tabi'in, dan para tabi'in juga mengatakan kepada para tabi'in, dan daripada tabi'in mengatakan daripada para ulama-ulama kita, sehingga sampai kepada kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajarkanlah daripada anak-anak kita yaitu 3 perkara. Yang pertama,
kita ajarkan kepada anak-anak kita agar mengenal daripada nabinya mereka, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada yang kurang di muka bumi ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni suri tauladan yang baik. Maka daripada ayat ini kesimpulannya yang paling gampang adalah kita ajarkan kepada anak-anak kita agar kenal kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena di dalam dirinya Rasulullah sudah terdapat yaitu akhlak yang baik, sifat yang baik, akhlak yang mulia. Maka daripada itu anak-anak kita ingin menjadi orang yang mulia, orang yang terhormat, orang yang diagungkan, maka ajarkanlah mereka mengenal daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat lagi, ajarkanlah kepada anak kita semua ini, yaitu mengenal daripada keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena dengan kita mengenal daripada keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan bersama dengan mereka di ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka daripada keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menjamin daripada kita masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang banyak keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Ahlul Bait, yaitu para habaib atau yang kita kenal dengan para habib, para syarifah. Mereka adalah cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi daripada para sahabat, ajarkanlah kepada anak-anak kita agar mengenal daripada kitab suci Al-Qur'an. Maka dengan sesungguhnya Al-Qur'an akan menjamin kita untuk bisa mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya beliau katakan di dalam kitab Bulughul Maram, beliau katakan, ya ayyuhan nas ashbu salam wasilul arham wa at'imu ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu jannati bis salam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, wahai manusia, dengan kalimat ya ayyuhan nas berarti sifatnya umum sebagainya. Kepada siapapun, wahai manusia, asbu salam, sebarkanlah daripada salam. Kemudian wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Ya, kemudian asbu salam wasilul arham, wa at'imu ta'am, berilah makan kepada seseorang yang membutuhkan. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan bangunlah ketika kita di malam hari, di saat itu manusia sedang tertidur. Karena daripada ketika kita bangun di malam hari, para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala turun ke muka bumi. Untuk apa? Untuk mencari daripada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang sedang sujud, yang sedang zikir, yang sedang tadarus. Maka daripada itu kita biasakan daripada diri kita dengan bulan suci Ramadan ini, kita qiyamul lail, kita tadarus, kita zikir, dan setelah kita keluar daripada bulan suci Ramadan, jangan diputuskan. Karena sesungguhnya amalan-amalan inilah amalan-amalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, tadkhulu jannati bisalam, masuklah engkau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui daripada keberkahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dikumpulkan di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berdiri di pada panjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan dengan yang sedikit ini dapat memberikan manfaat bagi jamaah sekalian, agar ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, kita dijauhkan daripada para perkataan para ulama. Karena ulama semua sepakat bahwasanya adalah orang-orang yang merugi di saat bulan suci Ramadan. Dia hidup di dalam bulan suci Ramadan, dia melalui daripada bulan suci Ramadan, namun ia keluar dengan tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia adalah orang-orang yang sangat merugi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.